إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufidadu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan yaitu macam-macam najis, yaitu ada darah, kemudian ada koi, ya, yaitu nanah. Nanah ini asalnya dari darah sehingga nanah juga dihukumi najis. Kemudian koi, muntahan, ini dikiaskan ke makanan yang keluar dari selain mulut sehingga juga dihukumi najis. Kemudian ada raus dan baul, kotoran berak dan air kencing, baik itu dari manusia ataupun dari hewan, baik itu dari hewan yang bisa dimakan dagingnya ataupun tidak bisa dimakan dagingnya. Kemudian najis yang berikutnya yang musannif tuliskan dalam kitabnya wal madhyu wal wadyu yaitu madhi dan wadi. Ada madhi kemudian wadi. Jadi kita mengenal istilah madhi, kemudian ada juga wadi, ya. Atau sebelumnya ada mani, ya. Ada al-mani, kemudian ada al-madhi, kemudian ada wadi, kemudian ada al-baul. Nah, ada 4, ya. Ada mani, madhi, wadi, baul. Ya, di sini 3 ini najis, ya. Madhi, wadi, baul ini najis semua. Najis. Ini najis. Madhi, wadi, baul. Kalau mani ini hukumnya suci. Ya, suci. Kemudian ini juga membatalkan wudhu, ya. Madhi, wadi, baul. Karena keluar dari salah satu dari 2 jalan, ya. Membatalkan wudhu. Yang wudhu bi al wudhu. Nah, sehingga di sini mewajibkan atau dengan kata lain mujibu al wudhu. Nah, kalau ini mewajibkan al-ghusl, mewajibkan mandi. Kalau mani ini mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudhu. Jadi mani tidak membatalkan wudhu. Kalau madhi, wadi, baul itu air kencing, ya. Ini mewajibkan wudhu. Nah, 3 ini mewajibkan apa? Wudhu. Mani suci, adapun madhi, wadi, kemudian baul air kencing dihukumi najis. Yang untuk baul ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada raus, baul, najis. Kemudian kita akan lihat madhi sama wadi ini juga dihukumi najis. Wal madhyu wal wadyu, ya. Yaitu madhi dan wadi. Ya, di sini madhi ini keluar, ya. Ketika syahwat biasa atau lemah. Beda dengan mani. Kalau mani keluar ketika syahwatnya memuncak.
Kemudian dia setelah keluar mani biasanya lemas. Adapun madhi tidak demikian. Madhi keluar bukan ketika syahwatnya memuncak, ya, tapi ketika syahwat biasa atau lemah, ya. Yakhruju inda syahwatin dha'ifatin, ya. Di surah Al-Karim disebutkan yakhruju inda syahwatin dha'ifatin, ketika syahwatnya tidak kuat, ya, sedang lemah atau biasa, artinya bukan saat syahwat memuncak. Dan ini madhi dihukumi apa? Dihukumi najis, ya. Beda dengan mani. Kalau mani dihukumi suci. Kemudian yang berikutnya adalah al-wadyu, wadi, ya. Ini cairan putih, ya, keruh yang biasanya keluar setelah keluarnya air kencing, ya. Ya. Jadi keluarnya wadi itu ketika setelah keluar air kencing kemudian disusul ada wadi, ya, cairan putih keruhnya. Bisa juga keluar wadi ketika yaitu mengangkat beban yang berat, ya. Jadi wadi keluarnya seperti itu. Kalau madhi keluarnya ketika ada syahwat tapi syahwatnya tidak kuat, ada rangsangan seperti itu, kemudian keluar madhi, ya. Kalau mani keluarnya ketika syahwat memuncak dan setelahnya terjadi futur atau lemas. Nah, ini madhi sama wadi keduanya dihukumi apa? Dihukumi najis. Kita lihat dalil yang mendasarinya. Di antaranya adalah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan. Aku seorang yang banyak mengeluarkan madhinya. Ali radhiyallahu anhu. Fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa sa'ala faqala tawaddu waksil dzakaraka. Ya, kemudian Ali radhiyallahu anhu meminta pada seorang laki-laki yang di situ disebutkan bahasanya beliau adalah Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian Miqdad bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kenapa Ali radhiyallahu anhu tidak bertanya langsung pada Nabi? Beliau katakan limakani ibnatihi, karena kedudukan putri beliau yaitu Fatimah itu menjadi istri Ali radhiyallahu anhu. Ya, Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri Ali radhiyallahu anhu, sehingga malu untuk bertanya tentang hal tersebut. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tawadhu waksil zakaraka, wudulah dan bersihkanlah zakarmu, kemaluanmu. Jadi di sini menyebutkan bahasanya madhi itu membatalkan wudu dan dia najis, ya. Jadi apa? Najis. Karena diperintahkan untuk wudu dan diperintahkan untuk mencuci apa? Zakar atau kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, qala kuntu alqa minal madhi syidatan wa anaan. Saya seorang yang banyak mengeluarkan apa? Sering mengeluarkan madhi. Fa kuntu uksiru minhu al-ghusla. Dan dengan sebab itu saya sering mandi, ya. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhu anhu. Dan saya sebutkan hal ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya bertanya pada beliau tentang kejadian tersebut, tentang masalah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama yujzika min dzalika al-wudu. Cukup bagimu untuk wudu, ya. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Bagaimana dengan baju yang terkena madhi? Qala yakfika anta huza kafan min ma'in fatamdoha atau fatamdohu bihi saubaka haitsu tara annahu asaba minhu. Maka kata Nabi SAW, cukup bagimu mengambil satu cakupan air, kemudian percikanlah, ya, berikanlah atau tuangkanlah air di baju tersebut, ya, baju yang terkena madhi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, ya. Sehingga di sini
Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci sesuatu yang terkena madhi, ya. Maka ini menjadi dalil bukti bahasanya madhi itu dihukumi najis karena diperintahkan untuk mencucinya. Adapun wadi, ya, tadi sudah kita sebutkan wadi, maka ini juga yaitu najis, maka ini dikiaskan, ya, dikiaskan ke madhi juga, ya. Karena apa? Karena ini keluar dari sama-sama keluar dari kubul. Ya, sebagaimana kaidah semua yang keluar dari salah satu dari dua jalan maka dihukumi dia adalah membatalkan wudu. Akan tapi di sini yaitu dalam masalah najis ini dikiaskan ke madhi, ya, sama-sama keluar dari kubul sehingga wadi juga dihukumi najis. Yang berikutnya, benda najis berikutnya wal ma'u, ya, al mutaghayyiru as-sailu min famin naimi, ya. Air yang sudah berubah yang mengalir dari mulut orang yang tidur, ya. Jadi ini air liur, ya, keluar dari mulut orang yang tidur, ya. Ini najis jika memang bisa dipastikan bahasanya itu keluarnya dari lambung, ya. Jadi kalau ada orang tidur keluar air liurnya, ya, maka ini dihukumi najis jika memang ini apa, ya, bisa dipastikan itu dari lambung. Jika tidak maka suci. Jadi kalau misalnya hanya keluar, ya, dari mulut saja bukan dari lambung maka dihukumi suci. Tapi kalau keluarnya dari lambung dihukumi najis. Nah, ini cirinya bagaimana najis itu, dia keluar dalam keadaan baunya tidak enak dan warnanya kekuningan, ya. Baunya tidak enak dan warnanya kekuningan, maka ini keluar dari lambung dihukumi najis. Kan tapi nanti ini bisa dimaafkan bagi orang yang terkena masalah seperti itu, ya, biasa keluar terus seperti itu, ya, maka ini bisa dimaafkan bagi orang yang terkena masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya, benda najis berikutnya yaitu wamaniyul kalbi wal khinziri wal mutawalidi min ahadihima, ya. Air mani dari anjing dan babi, dan juga air mani dari peranakan dari salah satu dari keduanya. Di anjing keluar mani, babi keluar mani, atau peranakan dari salah satu dari keduanya, kemudian keluar maninya ini dihukumi najis, ya. Ini khusus mani anjing dan mani babi karena ya asalnya dia sudah apa namanya najis, ya. Anjing najis, babi najis, maka maninya juga najis. Ya, adapun kalau mani selain itu maka dihukumi suci, ya. Mani selain anjing dan selain babi. Alasannya tadi, ya, kenapa mani anjing dan mani babi dihukumi najis? Karena mani ini menjadi asal muasal dari anjing dan babi, sedangkan anjing dan babi dihukumi najis, maka maninya juga dihukumi najis. Kemudian yang berikutnya wala banu ma la yuqalu lahmuhu illa al adamiyah. Kemudian air susu, ma la yuqalu lahmuhu, air susu dari yang tidak boleh dimakan dagingnya kecuali manusia. Jadi ada hewan, ya. Hewan ini terbagi dua, yaitu yang yukal, ya, yukal yang di apa namanya bisa dimakan dagingnya, makul, atau yang ghairu makul. Kalau dia makul, ya, dimakan maka halal atau suci, ya. Konteksnya di sini adalah suci. Suci air susunya. Misalnya air susu kambing, air susu sapi. Ini kan hewannya bisa dimakan dagingnya, air susunya suci. Bagaimana dengan hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya? Ada
singa, ada kucing, ya, dan yang lainnya, ini tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau ada air susunya, maka air susunya dihukumi najis. Wala banu ma la yu'kalu lahmuhu ila al-adamiyah, kecuali al-adami, manusia. Ya. Karena manusia ini boleh nggak dimakan dagingnya? Nggak boleh juga, tapi air susunya dihukumi suci. Ya. Sehingga para fuqaha membedakan, ya. Kalau yaitu mani dan telur itu suci dari hewan-hewan, semua hewan ya, kecuali anjing dan babi, maka telurnya dan maninya suci. Adapun untuk susu, nah ini dirinci. Kalau keluar dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, dihukumi najis. Kalau telur dan mani nggak najis, ya. Telurnya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya suci, maninya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya suci kecuali anjing dan babi. Nah, tapi kalau air susunya najis. Alasannya apa? Karena mani dan telur ini asal muasal dari hewan tersebut, ya, padahal hewannya adalah suci, maka ini juga suci. Berbeda dengan yaitu air susu, ya, kecuali tadi adalah air susu manusia, ini dihukumi suci, ya. Ya, di sini yang tidak bisa dimakan dagingnya contohnya adalah himar, ya. Ya. Adapun kalau air susu yang hewannya itu bisa dimakan dagingnya, maka dihukumi suci. Sebagaimana Allah SWT sebutkan di An-Nahl 66. Allah berfirman, wa inna lakum bil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisyaribin. Min baini farsin, yaitu di situ disebutkan demikian. Kemudian beliau mengatakan, wa amal maniu al hayawan huwairo kalbi, ya. Adapun, ya, amma maniul hayawan wairil kalbi wal khinzir wa matawalada min ahadima, maka di situ nanti dihukumi apa? Dihukumi suci, ya. Dihukumi suci, ya. Kalau yang tadi maninya anjing dan babi dihukumi najis, kalau maninya selain itu maka dihukumi suci. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan berkaitan dengan masih tentang mani dari hewan selain anjing dan babi, kemudian hal-hal yang lain yang disebutkan nanti dihukumi suci. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.